Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Arif dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang model matematika. Di sini ada soal sebuah peternak membutuhkan 4 kg rumput dan 3 kg dedek untuk paling sedikit 24 ekor di kandang A. Sedangkan kandang B tidak lebih dari 10 ekor membutuhkan 1 kg rumput dan 2 kg dedek. Tentukan penyelesaian model matematikanya. Tadi di situ ada 4 kg rumput ditambah dengan 3 kg dedek itu untuk paling sedikit 24. Berarti itu bisa lebih dari 24. Untuk 24 ekor berarti itu bisa cukup untuk lebih dari 24 ekor. Paling sedikit itu untuk 24 ekor segini. Lalu di persamaan keduanya, kandang B nya tidak lebih dari 10 ekor membutuhkan 1 kg rumput dan 2 kg dedek. Berarti tidak lebih dari 10 ekor. Berarti di sini ada 1 kg rumput. 1 kg rumput ditambah 2 kg dedek. Itu tidak lebih untuk dari 10 ekor. Nah, sini kita bisa menemukan persamaannya. Kan karena setiap kandang itu pasti membutuhkan makanan, berarti rumput ini kita misalin X dan dedek ini kita misalin Y, itu pasti lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Karena nggak mungkin satu kandang itu nggak makan. Nah, sini kita bisa menemukan itunya, model matematikanya. Jadi 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Lalu X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini. Oke, di bagian yang kedua, bagian B, yaitu menentukan daerah hasil penyelesaian. Di sini kita udah nemu soalnya. Ini. Lalu kita langsung saja mencari daerah penyelesaian. Di sini tadi 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Berarti di sini kita tulis 4X plus 3Y sama dengan 24. Terus kita bikin tabel di sini. X ini Y, ini X, Y. Ini kita bikin. Dan kalau untuk X nya sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. Berarti di sini X nya 0, sini Y nya 8. Berarti X, Y nya 0,8. Lalu yang bawahnya kita bikin 0 Y nya. Kita bikin 0 Y nya, berarti X nya 24. 4X sama dengan 24. X nya berarti adalah 6. Jadi di sini 6,0. Lanjutnya yang persamaan keduanya, kita dapat persamaan pertama ini. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. X plus Y sama dengan 10. X plus 2Y X plus 2Y sama dengan 10. Kita buat kayak tadi, X, Y, X, Y, garis. Untuk X nya sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 5. Berarti 0,5. Untuk Y sama dengan 0, berarti X nya itu 10. Lanjut di sini kita gambar. Di sini ada 10,0. Di sini di garis X nya ada berapa aja? Ini sumbu X. Di atas ini sumbu Y. Ya, di sini ada 8.
8. Di sini ada 5. Lalu di sini ada 10. Lalu di sini ada 6. Kita buat garisnya 0,8 dengan 6,0. Berarti garis yang ini. Maaf, membutuhkan tangan 2. Kalau sudah seperti ini, baru kita cari benar atau enggaknya. Ini garis yang 4x plus 3y 4x plus 3y sama dengan 24 atau kurang lebih dari 24. Dan ini untuk garis x plus 2y kurang dari dengan 10 atau sama dengan 10 bisa. Nah, lalu di sini kita pakai titik, kita butuh titik uji, yaitu di sini. Kita misalnya ini 1,1 kita masukin tadi yang persamaan pertamanya 4x tambah 3y kan sama dengan 24. Kita cara menentukan kurang dari atau lebih darinya. Tadi itu lebih dari 24, lebih dari sama dengan 24. Berarti 4 tambah 3 itu lebih dari 24. 7 lebih dari 24. Karena ini salah. Karena ini daerah sini salah, di garis ini salah. Kita coret daerah dalam sini salah. Kita arsir, yang salah kita arsir ya. Arsir, sebentar. Kita arsir daerah yang salah aja ya. Lalu selanjutnya pakai yang persamaan kedua. X plus 2y kurang dari sama dengan 10. X nya tadi 1 tambah 2 kali 1 2 kurang dari 10. 3 kurang dari 10. Ya benar, 3 itu kurang dari 10. Berarti kita cari yang salah. Berarti yang salah itu bagian ke atas. Karena di sini benar. Garis kita arsir bagian atas. Nah, katanya tadi untuk X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 kan yang benarnya kan ke kanan. Tahu? Y juga. Y lebih dari sama dengan 0. Kan harusnya kalau Y lebih dari sama dengan 0, terusnya Y nya ke kanan. Tapi karena kita cari yang arsir yang salah, kita arsir yang salah belakang sini. Ini juga X nya minus, kita arsir yang Y nya minus, kita arsir yang bawah. Maaf, ini tadi X, ini Y, arsir yang bawah. Dah, sini kita dapat menemukan ini DHP nya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan cara menentukan pertidaksamaan dari DHP sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pertama-tama kita cari dulu persamaan setiap garis yang ada di grafik ini. Nah, kita cari dulu yang pertama, garis yang pertama. Caranya mudah, ini jadi X nya 5X ditambah 8Y sama dengan 5 dikali 8.
5 kali 8 40. Kemudian untuk garis yang kedua sama seperti tadi, ini jadi 2x plus 10y sama dengan 2 dikali 10 20. Sederhanakan jadi x plus 5y sama dengan 10. Nah, ini persamaan yang kedua, persamaan garis yang kedua. Setelah itu kita tentuin ya ini pertidaksamaannya gimana nih caranya. (5x plus 8y titik-titik), nanti kita cari pakai titik uji, titik-titik 40. Nah, ini kan di DHP-nya kita ambil 1 titik, 2 titik uji. Kita ambil 0,0. Kita masukin angkanya 5 dikali 0 ditambah 8 dikali 0. 0 titik-titik-titik 40. 0 kurang dari sama dengan 40. Terus yang kedua. Yang kedua 2x plus 5y titik-titik 10. Kita ambil permisalan juga tadi 0,0 jadi 0 plus 5 dikali 0 titik-titik 10. 0 titik-titik 10 berarti 0 ini kurang dari sama dengan 10. Berarti persamaan yang kita dapat, yang pertama pertidaksamaan yang kita dapat, yang pertama 5x plus 8y kurang dari sama dengan 40. Yang kedua x plus 5y kurang dari sama dengan 10. Terus dilihat dari grafiknya, karena berada di sebelah kanan sumbu y berarti x nya lebih dari 0. X lebih dari sama dengan 0. Terus karena berada di atas sumbu x berarti y nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jadi pertidaksamaan dari DHP tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Freddy dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan soal bagian D, yaitu menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Di sini nilai optimum merupakan salah satu bagian dari program linier. Di sini nilai optimum juga dapat berarti nilai maksimum dan nilai minimum. Kita langsung saja mengerjakan permasalahan ini dan menentukan nilai optimumnya. Di sini sudah ada fungsi objektifnya, yaitu z sama dengan x plus 2y. Pertama-tama di sini kita harus menentukan nilai x dan nilai y-nya. Sini x, sini x-nya 9 dibagi 1 tetap 9, dan y-nya 9 bagi 3 yaitu 3. Sini lagi x dan y-nya. X-nya 8 bagi 2 yaitu 4, y-nya 8 bagi 1 tetap 8. Kemudian di sini kita buat diagramnya x dan y. X-nya 9, y-nya 3. Dan yang kedua, x-nya sama dengan 4, y sama dengan 8. Di sini x-nya 4, berarti 4 di sini, dan y-nya 8. Ini tadi 9 dan 3 buat garisnya, dan 8 4 dan 4.
Kemudian kita buat titiknya di sini, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini ya. Kemudian kita arsir. Sudah. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. Sini ada titik A yaitu 0,0, titik B di sini 4,0, titik C dan di sini titik D-nya yaitu 0,3. Kemudian kita mencari C-nya ya. Lanjut di sini berarti garis ini merupakan 2x plus y kurang dari sama dengan 8 dan garis ini merupakan x plus 3y kurang dari sama dengan 9. Dan kita untuk mencari titik C-nya kita dengan cara kedua ini kita tambahkan, yaitu x plus 3y kurang dari sama dengan 9 dan 2x plus y kurang dari sama dengan 8. X nya harus sama, jadi kita kali 2, jadi 2x dikali 2 jadi 2x, 3y dikali 2 sama jadinya 6y, dan 9 kali 2 sama dengan 18. Dan bawah ini dikali 1 jadi hasil tetap sama, 2x plus y sama dengan 8. Kemudian kita kurangi, jadi 2x dikurang habis hasilnya, dan 6y dikurangi sama dengan 5y. 18 kurang 8 sama dengan 10, jadi 5y sama dengan 10 dan y 10 dibagi 5 yaitu 2. Kemudian kembali kita cari lagi, 2x plus y sama dengan 8. Kemudian karena kita sudah mengetahui y nya yaitu 2, jadi 2x plus 2 sama dengan 8. 8 ini kita kurangi 2 jadi 2x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi kita dapatkan x nya 3 dan y nya 2. Kemudian c nya yaitu x nya tadi 3 dan koma 2 yaitu y nya 2. Kemudian kita masukkan fungsi objektifnya, x plus 2y 0,0, x nya 0 plus 2 y nya 0, didapatkan hasil 0. Titik B nya 4,0, x nya 4 plus 2 y nya 0 sama dengan 4. Kemudian titik C nya 3,2, x nya itu 3 plus 2 y nya itu 2, didapatkan hasil 7 karena 3 plus 2 dikali 2 4, 3 tambah 4 7. Kemudian titik D nya 0,3, x nya 0 plus 2 y nya 3, 0 plus 2 dikali 3 yaitu 6, dan hasil 6. Di sini kita mendapatkan nilai 7 untuk maksimumnya. Perkenalkan, saya Nika Titia Prameswari dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 17 pada LKS halaman 43. Di sini soalnya adalah seorang pengrajin bordir membuat 2 jenis sapu tangan dengan modal 300.000 per hari. Dalam sehari ia hanya sanggup membuat 33 helai sapu tangan. Banyak sapu tangan A yang dibuat tidak kurang dari 9 helai, tetapi tidak lebih dari 2 kali banyak sapu tangan B. Sapu tangan A dijual seharga 9.000 per helai, sedangkan sapu tangan B dijual seharga 12.000 per helai. Laba penjualan sapu tangan A per helai 1.500 dan per sapu tangan B per helai 2.000. Laba maksimum per hari yang diperoleh pengrajin jika semua sapu tangan terjual ada sebesar. Nah, sebelumnya kita buat permisalan. Misal sapu tangan A
sama dengan X dan sapu tangan B sama dengan Y untuk mempermudah. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Di sini diketahui bahwa dalam sehari ia hanya sanggup membuat 33 helai sapu tangan. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 33. Nah, kemudian di sini terdapat pada sapu tangan A dibuat tidak kurang dari 9 helai, tetapi tidak lebih dari 2 kali banyak sapu tangan B. Berarti banyak sapu tangan A X berarti tidak kurang dari 9 helai, berarti lebih dari 9 helai, tetapi tidak lebih dari 2 kali banyak sapu tangan B, kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian sapu tangan A dijual seharga 9.000 per helai, sedangkan sapu tangan B dijual seharga 12.000 per helai. Jadi kita hitung dulu modalnya berapa. X sama dengan 9.000 dikurang labanya 1.500, berarti sama dengan 7.500 per helai. Kemudian yang Y sama dengan 12.000 dikurang 2.000 sama dengan 10.000 per helai. Nah, jadi model matematikanya yaitu 7.500 X ditambah 10.000 Y ini harus kurang dari sama dengan modal awal 300.000. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 2.500 menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. Kita ini sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Nah, kemudian kita cari titik X dan Y nya. X plus Y sama dengan 33 dan 3X plus 4Y sama dengan 120. X Y. Nah, untuk X sama dengan 0 maka Y sama dengan 33. Untuk Y sama dengan 0 maka X 33 juga. Nah, kemudian untuk persamaan kedua, untuk X sama dengan 0 maka nilai Y adalah 30. Kemudian untuk Y sama dengan 0 maka nilai X adalah 40. Jadi di sini terdapat titik 0,33, 33,0, 0,30 dan 40,0. Nah, kemudian kita buat grafiknya terlebih dahulu. Grafik saya akan buat di sini saja. Nah, kemudian di sini pada titik 3,3 dan 3,3 kita tarik garis dan ini kita tarik garis juga. Nah, kemudian untuk daerah penyelesaian pada grafik ini kita lihat untuk pengecekan kita masukkan 0,0 pada persamaan pertama dan persamaan kedua. X-nya 0 ditambah 0 kurang dari 33. Berarti penyelesaian tersebut adalah benar dan ke bawah. Nanti ini penyelesaiannya ke bawah dan juga ke bawah. Nah, kemudian 3X 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari 120. Jadi penyelesaian juga searah dengan mendekati titik 0,0. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kita pakai yang ini karena ini merupakan daerah penyelesaian dari kedua persamaan tersebut.
Nah, saya arsir. Nah, kita di sini memiliki 3 titik penyelesaian, yaitu ini, dan ini. Nah, di sini diketahui 0,30, 33,0, dan kita cari titik potong antara titik kedua persamaan tersebut. Nah, dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2. Tulis x plus y sama dengan 33 dan 3x plus 4y sama dengan 120. Nah, ini sama-sama kita kalikan dengan 3. Dan ini kita kalikan dengan 1, maka 3x plus 3y sama dengan 99. 3x plus 4y sama dengan 120. Ini kita kurang, 3y dikurang 4y sama dengan min y sama dengan 99 dikurang 120, yaitu min 21, sehingga y sama dengan 21. Kita masukkan persamaan ini pada persamaan pertama. Kita masukkan nilai y pada persamaan pertama, jadi x plus 21 sama dengan 33. X sama dengan 33 dikurang 21. Jadi X sama dengan 12. Sehingga kita menemukan titik ketiga, yaitu X, Y, berarti 12,21. Nah, kita sudah menemukan ketiga titik, maka kita akan mencari laba maksimum per hari. Jadi untuk mencari laba maksimum per hari, maka untuk fungsi tujuan yang fungsi tujuannya yaitu laba penjualan sapu tangan A dan sapu tangan B. Jadi fx, y sama dengan 1500x ditambah 2000. Kita masukkan masing-masing dari ketiga nilai ini. Kita mulai dari f 0,30 sama dengan 1500 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2000 dikali 30, yaitu 60.000 sama dengan 60.000. Kemudian 33,0 sama dengan 1500 dikali dengan 33, yaitu 49.500 ditambah 2000 dikali 0 adalah 0, menjadi 49.500. Dan titik yang ketiga yaitu 12,21. 1500 dikali 12 yaitu 18.000 ditambah 2000 dikali 21 yaitu 45.000 menjadi 18.000 tambah 45.000 adalah 60.000. Nah, karena di sini diketahui laba maksimum, yang ditanyakan adalah laba maksimum, maka kita lihat nilai yang paling tinggi, yaitu 60.000. Jadi, laba maksimum per hari yang diperoleh perajin jika semua sapu tangan terjual sebesar 60.000. Terima kasih.